Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Yang kami hormati pemateri kita sekarang ini, saya mengundang dari PT BES yang berkaitan nanti dengan pola untuk tambahan terhadap pakan ternak, bagaimana untuk memproses nanti pakai eco farming. Nanti beliau yang akan menyampaikan. Para peserta sekalian, peserta pelatihan wirausaha baru pakan ternak fermentasi yang kami hormati, pertama syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini, pada hari yang ketiga pelatihan, kita masih diberi karunia rahmat, nikmat, taufik serta inayahnya, utamanya nikmat sehat dan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dengan berkumpul mengikuti pelatihan pakan ternak fermentasi. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini dapat membawa hikmah dan manfaat bagi kita bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Para bapak sekalian, peserta pelatihan yang kami hormati, tentunya adanya kegiatan pelatihan pakan ternak yang dilaksanakan oleh Dinas Disnaker Kabupaten Pamekasan, tentunya ini merupakan bentuk wujud kepedulian Bapak Bupati Pamekasan untuk membentuk wirausaha baru terhadap masyarakat, juga para kaum pemuda, yang berkaitan dengan bagaimana nantinya untuk melaksanakan pembuatan pakan ternak fermentasi. Ini merupakan suatu bagian dari usaha kita untuk berternak dengan baik. Maka oleh karena itu, para bapak sekalian, kami sangat mengapresiasi terhadap program Bapak Bupati Pamekasan yang nantinya untuk membentuk wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan berkaitan dengan peternakan. Di hari yang kedua mungkin kami sudah sampaikan bagaimana kita mengelola peternakan dengan baik, dan kita tidak rumit, tidak usah repot-repot untuk memberikan pakan ternaknya. Kita memakai limbah-limbah pertanian yang akan difermentasi nanti. Tentunya kami kemarin sudah menyampaikan komposisi apa saja yang perlu kita laksanakan untuk pembuatan pakan ternak. Yang pertama, kami terdiri dari limbah-limbah pertanian. Limbah pertanian yang biasanya oleh warga itu dibakar, kami sekarang kampanyekan stop bakar limbah pertanian, baik limbah jerami, limbah jagung. Ini karena sangat berfungsi nantinya kepada pakan peternakan. Oleh karena itu, dengan kami adanya komposisi yang kemarin, kami masih pakai mikrobanya yaitu M4. M4 kita sudah campur kemarin, kita hidupkan M4-nya dengan ditambah molase, tetes tebu, dan kita sudah open di sana, masukkan dalam tang. Nanti kita lihat setelah itu bagaimana untuk memberikan tambahan protein dan nutrisi terhadap pakan ternak yang akan kita laksanakan, yang dari limbah-limbah pertanian, yang mana limbah pertanian ini kita harus cacah. Apa fungsinya untuk dicacah? Jadi untuk memberikan kenyamanan dalam pencernaan terhadap hewan ternak.
ketika mohon maaf ketika tidak dicacah kan besar-besar panjang-panjang itu kan agak sulit untuk dalam pencernaannya. Jadi kita harus dicacah, nantinya kita bersama-sama untuk dicacah bagaimana nanti komposisi untuk pencampurannya, yang tentunya dalam campuran itu nanti kami mempraktekkan ditambah nanti dengan dedak dan juga bagaimana untuk pemerataannya terhadap memberikan obat mikrobanya itu. Jadi para peserta nantinya bisa tahu persis secara teknis di lapangan. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, ini kami memang sengaja mengundang beliau Bapak Mustaqim, beliau dari PT BES Eco Farming nanti, karena juga ada kaitannya bagaimana nanti untuk memberikan tambahan nutrisi terhadap pakan ternak yang nanti produknya dari Eco Farming. Jadi kami berikan waktu kepada beliau Bapak Mustaqim, kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri ni'matin la haula wala quwata illa billahil azim. Yang saya hormati Bapak Klebun selaku instruktur di pelatihan pakan ternak, kemudian bapak-bapak beserta pelatihan pakan ternak, dan juga saya hormati Bapak Fasilitator juga yang saya hormati. Marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang ini kita diberi kesempatan untuk bertemu. Saya tidak mengira bahwa Pak Klebun akan mendapuk saya untuk menjadi pembicara. Saya kira hanya untuk melihat saja, karena beliaunya sudah praktek produk kami lama, sehingga mungkin karena produk kami ini sebetulnya memiliki nilai bisnis. Mohon izin nih Pak Klebun, ini memiliki nilai bisnis yang mungkin bapak-bapak itu tidak mengira bisa menyebabkan kita menjadi berpenghasilan sangat besar. Selama ini mungkin ketika bapak-bapak misalnya membeli probiotik, misalnya ayam 4 ya, itu kan belinya ke toko ya. Tapi dengan produk kami ini, itu bapak-bapak belinya kalau misalnya di daerah sini, nanti belinya ke Pak Klebun. Kalau bapak-bapak belum menjadi mitra, anggap punya kartunya kalau sekarang ini. Tapi kalau misalnya bapak sudah jadi mitra, maka orang-orang di sekitar bapak akan beli ke bapak. Dari pembelian itu akhirnya bapak punya penghasilan. Di samping dengan menggunakan produk kami, ternak bapak itu menjadi cepat gemuk, cepat dijual, cepat panen. Kalau cepat gemuk, cepat dijual, cepat panen, maka penghasilan bapak-bapak juga akan bertambah. Itu. Produk kami namanya EcoFit, bapak-bapak ya. Mungkin Pak Klebun sudah mengenalkan, belum Pak? Belum. Ini adalah EcoFit, produk dari PT BES Bandung Eco Sinergi Teknologi. Ini di pasar tidak ada, di online mungkin ada, tapi hati-hati karena sekarang ini kan barang palsu banyak. Jadi lebih baik kalau di sini ya beli ke Pak Klebun. Kebetulan Pak Klebun sudah bermitra, jadi beliau sudah bermitra dengan PT BES. Jadi bapak-bapak kalau butuh produk ini tinggal ke Pak Klebun. Bentuknya kecil, ini Bisa dibuka Pak? ya, ini barangnya Pak Klebun. Mohon izin Pak Klebun ya, saya buka. Covid Pak. Boleh tanya bawa COVID. Siapa ini? Ya, namanya ruang termotivasi dari Covid. Ini bentuknya seperti ini. Ya.
Bukan, ini briket serbuk tapi dipadatkan. Itu baunya seperti jamu karena ini herbal. Untuk apa itu, Pak? Ini untuk dicampurkan di minuman dan makanan ternak kita ya. Dari Tajam juga, Pak. ayam bisa, Ayam bisa ya. sapi, kambing, pokoknya semua ternak bisa. Baunya jamu karena ini herbal. Ini makin nebin. Ini Pak fasilitator langsung tanya harganya. Masih ronyo makin penini. Oke, ngiring Pak, ngiring. Rokok. Ini herbal bukan kimia. Rokok, Pak. Obat berarti parfum dah mudik. Jadi ini produk herbal, insya Allah aman. Ya. Tester biasa genok. Tinggal mengikuti SOP-nya saja. Ya. Kalau berdasarkan pengalaman dari, mungkin Pak Tribun sendiri nanti bisa cerita. Kalau berdasarkan pengalaman dari mitra kami di Cenecen Pakong ya Pak Saprawi, mungkin ada yang kenal? Cenecen ya? Ya. Itu peternak sapi limusin. Biasanya sampai 8 bulan baru jual. Tapi setelah pakai pakan fermentasi, itu 4 bulan sudah jual. Ya, karena sampai nunggu misalnya 5-6 bulan itu terlalu besar, laser katanya itu Pak. Jadi sapi limusinnya sudah mulai umur 4 bulan sudah dia jual. Harus itu. Iya. Kenapa nih Pak? Suatu keharusan 4 bulan harus dijual. Bukan, karena Saja gelu. gemuk aja geluh. Jadi harus Oh, dikeluarkan. Sedang mulai baunya mulai 4 bulan atau nanti jenengan kalau misalnya sudah praktek tahu persis kapan sapi ini harus dijual dan terusnya. Jadi makin cepat panen karena cepat gemuk. Kemudian kemarin tadi Pak Klepun sudah menjelaskan bahwa kemarin bapak-bapak sudah praktek menggunakan E4. Dan sekarang tinggal diganti ini E4-nya. Bahan yang lain sama dengan yang disampaikan oleh Pak Klepun. Kemudian E4-nya ganti dengan ini. Ini tinggal dilarutkan dalam 1 liter air. Kemudian ditambahi dengan gula merah 250 gram atau 1/4 kilo. Dimasukkan, kemudian dibiarkan selama 1 minggu. Seminggu. Difermentasi. Setelah itu, ya, tinggal dilarutkan dalam air. Jadi kalau ini kan tadi dilarutkan dalam 1 liter air, tambah gula merah 1/4 kilogram, biarkan 1 minggu. Tinggal kita lihat ternaknya Bapak apa. Misalnya unggas ini, ayam, bebek, entok, angsa dan lain-lain. Untuk anak unggas di bawah 1 minggu itu 3-5 mili larutan biang per liter air minum 1 kali sehari. Dengan mungkin bisa kalau yang rumahnya Betet di selatannya lapangan futsal itu ada Mas siapa itu? Peternak bebek petelur. Itu sudah pakai ini. Ya, dari 90 bebek yang bertelur 83. mantap. Mantap kan ya? Mantap kali. Kemudian untuk unggas di atas 1 minggu itu 5-10 mili larutan biang per liter air minum 1 kali sehari. Jadi kalau di atas 1 minggu cukup ambil 5-10 mililiter dilarutkan dalam 1 liter air. Kalau bapak-bapak pingin melihat di selatan SMP 6 Rongkarong ya, Rawandaya, itu ada namanya Mas Saprai. Itu peternak ayam bedaging. Ya. Oke. Terus Cifauzan, selatannya baratnya SMP 6. Haji Fauzan itu juga pakai.
Kemudian Mas Haji Ja'far di selatannya, di baratnya Al-Amin ya, Pondok Al-Amin, Alamin yang Pamekasan. Pamekasan. Oh iya. Itu juga pakai. Kaduarah itu Pak Haji Afan. Kemudian kalau kadul itu ada Mas Samsul, ada Pak Haji Saprawi yang sudah pakai untuk peternak-peternak ayam bedage. Kemudian untuk sapi potong, sapi perah, kambing, kerbau, kuda, kelinci dan lain-lain itu cukup 5 sampai 10 ml larutan biang per liter air minum 1 kali sehari. Jadi hanya 5 sampai 10 ml air. 5 sampai 10 ml ini larutan biang kemudian dilarutkan dalam 1 liter air. 1 hari. Dengan tentunya sudah ahli kapan sapi itu diberi minum, berapa minumnya, tinggal dikalikan saja. Pokoknya tiap liter ambil 5 sampai 10 ml. Ya, kalau 10 mili insya Allah segini. Jadi satu tutup tube ini jenengan larutkan dalam 1 liter air. Kemudian minumkan ke sapi atau ke kambing. Atau yang teman-teman yang lain itu cukup disemprotkan ke rumput yang diberikan itu. Di Montok ada Pak Ali Umar Rahal, Pak, kepala sekolah SMA 2, itu juga pakai Ecofit kambing. Jadi disemprotkan ke pakan. Tetapi yang lebih hebat lagi, ini juga bisa tadi digunakan untuk membuat pakan fermentasi. Jadi bapak-bapak itu tidak usah ngarit setiap hari. Cukup mengumpulkan bahan-bahan yang ada di sekitar bapak seperti jerami. Ini di daerah kita sangat melimpah. Kemudian batang jagung, sekarang musim panen jagung, itu juga melimpah. Tinggal bapak-bapak kumpulkan. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lain seperti yang disampaikan Pak Klepun. Kemudian probiotiknya ini itu tambahannya. Kalau E4 itu sampai berapa hari, Pak? 7 hari ya. Ya. Kalau Pak Klepun pengalaman ini, Pak, berapa hari? Kami campur dengan E4. Oh, siap. Siap. Karena mahal, Pak, ini 250.000. Hitung, Pak. Oke. Pernikahan. Pernikahan 2 seket. Oke. Tetapi menabi bapak-bapak sudah bermitra nikah gun 1 segemi. Tapi mau jual ke orang 2 seket. Jadi untungnya sampai 100%. Cara bermitra nih, Pak. Pak Klepun mungkin. Jadi ya. Sebab ini hasilnya, Pak. Kalau panjenengan ya. Oke. Langsung ke Pak Klepun. Panjenengan masih muda-muda semua ya. Kemudian panjenengan difasilitasi oleh Pak Bupati untuk menjadi Mau disingkirkan sama. wira usaha baru. Jadi saya ulangi, bapak-bapak masih muda, kemudian sama Pak Bupati difasilitasi untuk menjadi wira usaha baru. Ini modalnya hanya 2.100.000 untuk menjadi mitra itu. 100 itu untuk mendaftar, 2 jutanya untuk beli produk. Berarti kan modalnya 2 juta kan? Kalau usaha yang lain modal 2 juta kira-kira usahanya apa, Pak? Buuk. Tapi kalau ini Bapak-bapak, ini Pak Klepun, ini barangnya Pak Klepun, ini barangnya macam-macam nih. Barangnya macam-macam sesuai dengan kebutuhan panjenengan. Ini, Pak. Oke. Masalah itu kan urusan Klepun. Iya, siap. Kita mitra itu. Oke. Masalah fermentasi. Kalau terbalik, Pak. Itu kan ada M4. Oke. Ketika kita meracik, M4 mau disingkirkan diganti sama itu. Oke. Berarti M4 tak berguna. Tak keratu. Apa lebih bagus dicampur Lebih bagus. Makanya lebih bagus ngaku ini kan apa M4 sama itu. Artinya nikah milih salah satunya antara M4 sama itu. Pak Klepun ini yang menjawab. Ya, terima kasih, ini pertanyaan yang sangat baik. Ya. Jadi begini, semuanya usaha ini tentunya kita harus memanage biaya.
bagaimana kita harus memanage biaya. Kenapa kita masih pakai prebiotik ada 4 ditambah dengan ekofarming, ekofit ini, ekofit. Jadi perpaduan nanti dengan adanya 4 dengan ekofit ini penambah untuk nutrisi dan vitaminnya lebih baik. Dari 4 kita untuk menambah prebiotik 4 tentunya bagaimana racikan kita itu lebih banyak untuk menghasilkan pakan ternaknya. Artinya biasanya kita pakai 4 dengan pakai 1 ton jerami, kita pakai 4 dengan pakai ekofarming. Yang tentunya kami harus tahu untuk menambah nutrisi dan vitamin ini kita harus ada perpaduan. Bukan tidak baik 4. Nah, ini untuk menambah nutrisi dan vitamin nanti ke ternak kita. Makanya nanti akan jadi lebih gemuk. Jadi jangan nanti Pak harus dibuang itu. Itu kita untuk beternak ini harus bagaimana cara mengatur untuk memanage pembiayaan. Ini 250.000, 4 26.000 ya. Tentunya harga ini mungkin ya tadi saya ngocok ya tadi saya ngocok kan ya. Jadi dengan lebih mahal ini tentunya kualitas ini lebih baik ya. Jadi ketika kita nanti ada probiotiknya pakai 4 nanti ditambah probiotik ini tentunya akan lebih perpaduan nutrisi dan vitaminnya itu lebih baik. Itu saja ya. Terima kasih Pak Klebun. Kemudian sebagai tambahan, ini komposisi dari ekofit itu yang pertama asam amino atau protein. Ini ada arginin, ada histidin, ada isolisin, ada leusin, ada lisin, ada methionine, ada apa ini? Trionin, ada triptofan dan valin. Tinggal dicari aja di internet asam amino ini fungsinya untuk apa. Kemudian mineral ada N, ada P, ada K, ada kalsium, ada mangan, natrium, klor, sulfur, ferum, seng, tembaga, mangan, iodin, kobat, molibdem, serum, banyak ini ada Cr, ada fluor, kemudian ada volatil fatty acid untuk asam-asam lemak ya. Ada asetat, ada propionat, ada bitirat, kemudian ada vitamin A, D, E, K, C, B ya. Ini kandungan dari ekofit. Kemudian ada vitaminnya dan ada mineralnya. Jadi bapak-bapak, betul apa yang dikatakan Pak Klebun tadi, kita harus memanage biaya agar ternak kita menjadi menguntungkan untuk kita, tidak malah merugikan. Seperti pemakaian ini misalnya, ya. Tapi seperti yang disampaikan Pak Klebun tadi, harga tidak congocok. Jadi insya Allah kalau bapak pakai ini, itu sapinya atau ternaknya bisa sehat, bisa gemuk, kotorannya insya Allah berkurang baunya, cepat panen, tahan penyakit ya. Dan yang penting ini ada barang ini ada nilai bisnisnya. Jadi ketika bapak sudah mitra menjual ke orang, itu bapak memiliki keuntungan 100%. Dan seterusnya nanti mungkin kalau bapak-bapak tertarik bisa tanya ke Pak Klebun ya. Demikian penjelasan saya Pak Klebun. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.